wahai Tuhan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabahu haram, wa malbasuhu haram. Tapi ketika dia bilang ya Allah, ya Rabbi, ternyata makanannya itu adalah makanan yang haram. Kemudian minuman yang haram. Bajunya yang dipakai baju yang haram, memperolehnya dengan cara yang tidak disesuaikan dengan syariat Allah, tidak sesuai dengan syariat Allah. Wa wudiya bil haram, kemudian dia makanan yang haram. Jadi tempat makannya haram, tempat minumnya haram, bajunya haram, makanannya juga haram. Semuanya yang melekat dengan dirinya haram. Fa anna yustajabu lidzalik? Maka bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doa-doanya kalau semua yang digunakan dia adalah hal yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ya Rabbi, na'udzubillah, semuanya ternyata dari yang haram. Warawahu Muslim fi sahihi wa Tirmidzi min dalika hadits Fudail bin Marzuq, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan Imam Tirmidzi dalam hadis dari Fudail bin Marzuq. Walamma amtanna ta'ala alaihim birizqihi wa arsyadahum ilal akli min thayyibihi, dzakara annahu lam yuharrim alaihim min dzalika illal mayyita. Makanya ketika Allah memberikan kepada orang-orang yang beriman rizkinya, ya, makanan, kenikmatan, semuanya, kemudian Allah memberi petunjuk kepada mereka orang-orang mukmin untuk apa? Untuk memakan yang baik-baik. Diingatkan sesungguhnya tidaklah dilarang oleh Allah semua makanan kecuali bangkai. Pertama, bangkai. Apa itu bangkai? Wahiyal lati tamutu hatfa anfiha. Yang pertama memaknainya bangkai itu adalah binatang atau hewan yang meninggalnya. Ini binatangnya tapi boleh dimakan ya. Meninggalnya dia tanpa sebab, tiba-tiba mati. Nah, ini mesti ada sesuatu kan? Entah dia sakit, sekarang apa itu? Sakit apa sekarang? Iya, PMK. Ya. Tiba-tiba lidahnya copot itu kemarin. Nah, itu kan bahaya. Bangkai. Ini berarti update ini ya, pas ini ya. Min ghairi tadqiyatin, atau tanpa disembelih. Kemarin tuh ada yang dibunuhnya itu kondisinya di Palu ya itu ya, yang di grup itu kan ada ya. Datang di Palu, wah. Nah, itu kan ketika kondisi seperti itu, darah di binatang, di hewan itu mengalir gitu. Jadi kenapa kalau kondisi tidak seperti itu, kalau tidak disembelih yang seperti yang disyariatkan itu kan khawatir ada darah yang menggumpal. Nah, ini yang bahaya ini nanti ini kalau dikonsumsi ini. Atau munkhaniqah, dicekik. Jadi nggak disembelih, dicekik, Pak. Entah caranya bagaimana. Katanya kan kemarin tuh rame itu. Membunuh, menyembelih itu tidak sesuai dengan peri. Peri apa, Pak? Peri kehewanan. Itu kan. Padahal cara itu kan cara yang paling benar itu. Bahwa binatang itu kalau diajak takbir, domba itu kan ada di YouTube, di ana itu.
Kambing aja kalau diusap-usap sambil takbir itu tenang. Ya. Masya Allah. Jadi tidak dalam kondisi dicekik atau au mauqudatan mutaradiyatan au natihatan au qad ada alis subuh, atau tidak dicekik tapi ditusuk. Nah, ini juga. Kalau enggak ditusuk jatuh, dijatuhkan. Nah, itu. Dan sebagainya, cara-caranya sebagainya. Makanya dalam kondisi ini, bagaimana Ustaz? Kalau ditabrak kan sama, Pak. Itu. Waktu ditabrak Ustaz, sapi lewat, gemuk bagus Ustaz. Ketika ditabrak, saya sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Ustaz? Oh ya nggak bisa, Pak. Bismillahnya benar. Nah, caranya yang salah. Itu. Jadi ini ya, ini tapi ikhtilaf, nanti ada ikhtilaf tapi nanti. Waqad hassasal jumhur min dalika mayyitatal bahri. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa bangkai yang boleh dimakan itu cuma satu bangkai yang ada di laut. Makanya disampaikan liqauli ta'ala uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu, dihalalkan bagi kalian berburu apa yang di laut dan semua yang ada di situ. Alama sayati insyaallah. Insyaallah nanti akan ada pembahasannya tentang masalah itu. Wa hadithul ambari fi sahih wa fi musnadil wa muwatta wa sunan qaulu alaihi salatu fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Jadi kata Rasulullah, yang di air itu suci airnya, kemudian halal bangkainya. Ini hadisnya Rasulullah. Warawa asy-Syafi'i wa Ahmad, diriwayatkan oleh Syafi'i, Ahmad bin Majah, Ahmad dan Ibnu Majah wa Daruqutni haditsu Ibnu Umar marfu'an. Makanya dalam hadis riwayat yang lain disampaikan ahallalana mayyitatani wadamani as-samak wal jarad wal kabidu wattihal. Dihalalkan kepada kami, kepada kita, dua bangkai, dua darah dan dua bangkai, dua bangkai dan dua darah. Apa itu? Ikan dan belalang. Apa Pak? Ikan dan belalang. Darah apa yang dibolehkan? Hati dan limpa. Awas, hati ya Pak, bukan darah yang dijadikan daging. Bahasa kerennya dede. Itu tidak bisa ya. Hati-hati. Ada yang nanya, Ustaz, kalau masih ada sisa-sisa darahnya gimana itu? Kalau ikannya kecil kan sulit untuk bersih, itu dimaafkan. Tapi kalau ikan besar masih bisa dibersihkan, bersihkan dulu. Itu sama dengan yang kemarin sempat ramai, cumi. Oh, ini kayaknya nggak ada yang suka cumi ini. Makanya tenang semua. Iya. Tintanya itu haram apa halal? Ayo, kan ramai kemarin itu. Apa? Halal itu Pak. Kenapa? Yang haram itu yang keluar dari mulut berupa muntah, atau keluar dari belakang, berarti apa itu? Kotoran. Cumi-cumi itu nggak lewat mulut. Koreksi saya ya Pak ya. Kalau yang Bapak yang ahli perikanan ini, yang hobinya mancing ini. Nah, cumi-cumi itu tintanya bukan tinta nulis ya. Kalau tinta nulis haram itu Pak, jangan dimakan, jangan diminum. Tintanya cumi-cumi itu kan di kantong yang lain itu. Kalau nggak salah, saya pernah baca
di bawah mata ya, nyemprotkannya itu. Jadi kalau dia merasa terganggu, terancam, keluar itu. Walaupun dalam konteks fikih ada dua pendapat, tapi jumhur menurut saya bahwa itu bukan keluar dari muntah sebagai muntah atau kotoran, tetapi itu adalah lewat tempat yang sendiri. Jadi gimana Ustaz? Kalau saya ngikuti pendapat itu, jadi kalau darah, kotoran semuanya iya harus dibersihkan dulu. Iya. Tapi kalau ikan kecil-kecil, Pak, mau dibersihkan apanya itu? Nah, itu kan susah. Jadi kalau kecil sedikit itu dimakfu. Tapi kalau besar kan bisa dibersihkan ya. Apa namanya yang ada di perutnya itu kan kalau tukang-tukang ikan itu nggak tahu di larangan saya. Itu kan biasanya kalau di TPI itu bersihnya ya. Ada tukangnya ya. Itu dibersihkan. Sama, hati boleh, tapi bukan dede. Itu. Kenapa bahaya Pak itu? Limpa. Dan ini penjelasannya nanti di surat Maidah, insya Allah. Nah, ini ada masalah ini kajian ini Pak. Walabnul mayyitati wa baidoha al-muttasil biha najasun inda Syafi'i. Bagaimana kalau misalnya ayam, contoh bangkai ayam, dia ada telurnya Pak. Nah, belum sempat bertelur. Nah, kalau telurnya itu bisa dibersihkan najisnya, tidak masalah. Tapi kalau sekiranya susu atau apapun binatang itu yang kemudian itu bangkai menjadi bangkai, nah ini menurut Imam Syafi'i itu masih terkait, berarti hukumnya najis karena dia berada di bangkai. Bisa dipahami Pak ya? Ini ada binatang mati, maka itu dihukumi sebagai bangkai karena matinya tidak dengan menyebut nama Allah. Maka semua yang berada melekat di tubuhnya bangkai itu, anggap ayam itu, menurut Imam Syafi'i itu adalah najis karena itu adalah bangkai. Kenapa alasannya? Li'annahu juz'un minha, karena itu adalah bagian dari bangkai tersebut. Ya. Wa qala Malik fi riwayah huwa tahirun ila annahu yanjusu fil mujawarah. Wa kadzalika anfihatul mayyitah fiha al-khilaf wal masyhur indahu annaha najasah. Walaupun kemudian dalam beberapa pendapat ini ikhtilaf bahwasanya ini adalah bagian dari najis. Wa qad awradu ala anfusihim aqlu sahaba baina jubnil majus. Tapi pernah ada Pak kejadian bagaimana para sahabat mereka memakan keju dari orang-orang Majusi. Nah, ketika mereka makan makanan dari orang-orang Majusi, nah ini yang terjadi. Biasanya mereka ini mencampur susu itu dengan sesuatu yang dalam tanda kutip ya najis. Kenapa? Karena bahannya itu Pak, bahannya itu yang kemudian ada bahan yang kemudian menjadi bagian dari keju itu, dan itu yang saya pernah tahu dengar itu katanya justru yang membuat enak. Nah, disampaikan di sini kalau kemudian najisnya itu adalah sedikit, tidak bisa ditinggalkan, maka itu dimakfu. Tapi kalau kemudian itu menjadi mayoritas dari najis itu, maka itu harus ditinggalkan. Faqala al-Qurtubi fi tafsiriha huna
yukhalitul laban minha yasir wa ya'fu an qalilin najasah. Nah ini menurut Al-Qurtubi dalam memaknai hal ini, ketika bercampurnya susu, ya, bercampurnya susu itu, maka ketika najisnya itu bercampur dengan sesuatu yang lebih banyak, sedangkan itu adalah bagian yang sedikit najisnya, itu dimaafkan kalau itu sedikit. Tapi kalau itu menjadi sebagian besar, nah, maka ini harus ditinggalkan. Wa yafu an qalilin najasati idza khalatal katsir ma'al ma'i wa qad rawa Ibnu Majah min hadits Saif bin Harun an Sulaiman Taimimi, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Saif bin Harun dari Sulaiman At-Tamimi dari Abi Utsman An-Nahdi dari Salman radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis samni wal jubni wal fara. Rasulullah ditanya tentang minyak samin, tentang keju, tentang bulu. Faqala, maka kemudian dijawab, al halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma harramallahu fi kitabihi. Apa yang Allah halalkan itu adalah halal sebagaimana terdapat dalam ketetapannya. Apa yang Allah haramkan itu menjadi haram sebagaimana ada dalam ketetapannya, dalam kitabnya. Wa ma sakata anhu fa huwa mimma afanhu. Apa yang dilepas, yang dibiarkan, yang menjadi itu maksudnya tidak dijelaskan, maka itu adalah dimaafkan. Jadi sekali lagi contoh seperti ikan tadi. Kalau ada darah sedikit dimaafkan, ada kotoran sedikit ya dimaafkan. Tapi kalau itu banyak, besar, nah nggak bisa itu. Harus ada upaya untuk menyucikannya. Bisa dipahami, Pak? Pak? Takutnya Bapak melayang-layang. Jadi kalau najisnya itu sedikit daripada yang banyak, sedikit dari yang banyak, itu dimakfu. Kalau tidak bisa dibersihkan, ya, sebagaimana yang terjadi dengan para sahabat tadi itu. Tetapi kalau kemudian kita tahu bahwa itu bisa dibersihkan, tapi kemudian kita malas untuk melakukannya, itu beda Pak kasusnya. Jadi kalau sudah kita lihat ini sedikit, sama Pak, Bapak nanti kurban makan sate kan, itu ada darahnya enggak itu? Pak? Ada, jangan bilang enggak ada. Ada mesti, walaupun sedikit ada. Iya. Tapi itu dimakfu karena sedikit. Nah kalau banyak, vampir Bapak ya. Enggak boleh. Iya. Itu. Jadi selama itu sedikit, itu dimaafkan, dimakfu. Ya. Kan nggak mungkin Pak, Bapak mau ngambil sikat dagingnya, sikat gitu, ya rontok semua daging itu, hilang. Jadi dibersihkan iya, tapi kan sewajarnya. Kalau masih ada itu dimakfu, dimaafkan. Bisa dipahami Pak? Ya, ya nanti kalau pengen lebih dalam nantilah. Ya, seperti itu. Sementara ini mungkin ya masih berkaitan dengan bangkai, ya. Nah, termasuk bagaimana misalnya, ya, bagaimana misalnya kemudian kaitannya dengan apa itu daging babi. Hati-hati Pak. Yang haram itu bukan hanya dagingnya, tapi semua yang menjadi bagian dari babi itu. Dan itu kadang menjadi peralatan
yang kita gunakan. Yang saya pernah dengar dijadikan sepatu, dijadikan sikat gigi, dijadikan apa namanya ini? Untuk kecantikan. Nah, ini kan kita harus waspada ya. Itu. Sedangkan kita terbatas memperoleh informasi tentang hal itu. Tidak ada informasi. Sulit kita jadi. Sedangkan kita harus menjaga ya. Sementara mungkin ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sya'ni fataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami rabbi fanfa'na واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji'an fataya jiratal alami ya wal karami amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.